Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas silabus farmasi fisik. Ya, video ini merupakan video pertama saya dalam membuat atau menjabarkan sebuah silabus mata kuliah ya. Ya, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, silabus merupakan suatu gambaran garis besar atau pokok-pokok dalam suatu mata kuliah. Tentunya dengan adanya panduan silabus, nanti bisa jelas apa saja capaian pembelajaran yang kita bisa dapatkan atau kita penuhi pada mata kuliah tersebut. Oke, bagi kalian yang sudah penasaran, apa sih farmasi fisik itu? Apa saja materi yang ada dalam farmasi fisik? Tentunya tonton terus video ini sampai habis agar kita bisa membahasnya secara keseluruhan. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nyalakan notifikasinya agar kalian dapat informasi apabila ada video baru dari saya. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, komen kalau kalian ingin memberi kritik, saran, masukan, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, video ini tentunya sangat cocok pada kalian yang ingin kuliah jurusan kefarmasian ataupun kalian yang sedang ingin menempuh mata kuliah farmasi fisik. Oke, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam farmasi fisik. Dari deskripsi singkat mata kuliah farmasi fisik, yaitu mata kuliah ini membahas tentang sifat-sifat fisikokimia senyawa obat dan penggunaannya di dalam teknik formulasi sediaan farmasi, menganalisis sifat asam basa senyawa obat berdasarkan struktur kimianya, memahami arti dari pKa dan pemanfaatan persamaan Henderson-Hasselbalch dalam perancangan obat. Selain itu, juga diharapkan mahasiswa mampu memahami teori kelarutan, mampu memahami teori, metode, dan peralatan yang digunakan dalam rheologi, dispersi sistem, lalu ada higroskopisitas, mikromeritik, fenomena antarmuka, serta aplikasinya dalam bidang farmasi. Ya, lalu capaian pembelajaran dalam mata kuliah farmasi fisik ini tentunya mahasiswa mampu memahami sifat-sifat fisikokimia senyawa obat dan penggunaannya di dalam teknik formulasi sediaan farmasi, menganalisis sifat asam basa senyawa obat berdasarkan struktur kimianya, memahami arti dari pKa dan pemanfaatan persamaan Henderson-Hasselbalch dalam perancangan obat. Selain itu juga diharapkan mahasiswa mampu memahami teori kelarutan, lalu mampu memahami teori, metode, dan peralatan yang digunakan dalam rheologi, sistem dispersi, higroskopisitas mikromeritik, dan fenomena antarmuka, serta aplikasinya dalam bidang farmasi tentunya. Oke, saya mau membahas sedikit tentang farmasi fisik ini ya. Pada perkuliahan di farmasi, biasanya mata kuliah farmasi fisik ini totalnya 3 SKS ya teman-teman. Biasanya dibagi dua, ada farmasi fisik 1, 2 SKS, dan farmasi fisik 2, 1 SKS. Atau ada juga farmasi fisik diberikan dalam 3 SKS. Ya, tentunya mata kuliah farmasi fisik ini dari namanya saja sudah ketahuan ya. Ada fisikanya, ada farmasinya. Ya, tentunya mata kuliah ini cukup menantang dan juga cukup menyenangkan ya teman-teman. Ya, kalian yang sudah pernah mengambil atau menempuh mata kuliah ini pasti ingat ya bagaimana sangat mudahnya mata kuliah.
ini. Ya, kita jangan terlalu alergi ya kalau ketemu kimia, fisika. Ya, karena kalau di kefarmasian sedikit banyak nanti pasti kita akan ketemu dan berkenalan dengan kimia dan juga fisika. Lalu materi yang ada dalam farmasi fisik ini, kalau yang ini saya jabarkan dalam 3 SKS langsung ya teman-teman. Yang pertama ada sifat-sifat fisikokimia, senyawa obat dan penggunaannya di dalam teknik formulasi sediaan farmasi. Lalu yang kedua ada sifat asam basa senyawa obat berdasarkan struktur kimianya. Yang ketiga menghitung laju reaksi penguraian obat berdasarkan prinsip-prinsip kinetika kimia. Yang keempat memahami langkah-langkah dan menjaga kestabilan senyawa obat dalam perancangan dan produksi sediaan farmasi. Lalu yang kelima ada teori kelarutan. Yang keenam prinsip dasar reologi. Yang ketujuh prinsip dasar fenomena dan permukaan zat. Yang kedelapan prinsip dasar sistem dispersi koloid. Dan yang kesembilan konsep ukuran partikel dan penerapannya dalam bidang farmasi. Nah, itu adalah materi-materi yang kurang lebih ada di mata kuliah farmasi fisik. Sudah cukup familiar atau sudah cukup jelas? Kalau belum, mari kita bedah satu persatu ya. Yang pertama ada sifat-sifat fisikokimia senyawa obat dan penggunaannya di dalam teknik formulasi sediaan farmasi. Kemampuan akhir yang direncanakan pada sub capaian pembelajaran ini, yang pertama yang tentunya mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisika kimia senyawa obat dan juga penggunaannya di dalam teknik formulasi sediaan farmasi. Lalu materi pembelajaran yang akan kita pelajari ada larutan elektrolit dan non-elektrolit, sifat fisika, sifat kimia, sifat fisikokimia, sifat farmasetika, dan aplikasi dalam proses perancangan formula obat. Lalu yang kedua ada sifat asam basa senyawa obat berdasarkan struktur kimianya. Untuk kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yang itu mahasiswa mampu menganalisis sifat asam basa senyawa obat berdasarkan struktur kimianya. Ya, kalau kita ingat sifat asam basa ini tentunya kalian yang dari SMA ataupun yang mendapatkan mata kuliah kimia ya, pasti sudah tidak asing lagi. Dan memang ini ada sedikit pengulangan atau refresh dari apa yang kita sudah dapat di sekolah menengah atas tersebut dan juga ditambahkan ke hubungannya dalam farmasi. Untuk materi pembelajarannya ada teori asam basa, ionisasi asam basa, perhitungan nilai pKa, persamaan Henderson-Hasselbalch, lalu larutan buffer dan aplikasi dalam proses perancangan obat. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari subpokok pembahasan tentang menghitung laju reaksi penguraian obat berdasarkan prinsip-prinsip kinetika kimia. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menghitung laju reaksi penguraian obat berdasarkan prinsip-prinsip kinetika kimia. Materi yang akan kita pelajari yaitu mekanisme penguraian obat karena hidrolisis, reduksi, oksidasi, fotolisis, dan isomerisasi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi penguraian berdasarkan jenis reaksi penguraiannya dan prediksi mekanisme penguraian senyawa obat berdasarkan strukturnya. Yang keempat, ada memahami langkah-langkah dalam menjaga kestabilan senyawa obat dalam perancangan dan produksi sediaan farmasi. Kemampuan yang akan kita dapat pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dalam menjaga kestabilan senyawa obat dalam perancangan dan produksi sediaan farmasi. Materi pembelajarannya ada upaya meminimalkan laju reaksi penguraian secara hidrolisis, oksidasi, fotolisis, dan isomerisasi dalam perancangan formula obat dan proses produksi. Lalu jenis dan konsentrasi eksipien yang harus digunakan dalam formula obat.
dan peranan kemasan obat dalam mempertahankan kestabilan obat. Lalu yang selanjutnya ada subpokok capaian pembelajaran tentang teori kelarutan, di mana kemampuan akhir yang direncanakannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar kelarutan. Untuk materi pembelajarannya nanti ada pernyataan kelarutan, interaksi pelarut dengan zat terlarut, kelarutan gas dalam cairan, kelarutan cairan dalam cairan, lalu pelarutan padatan dalam cairan, dan distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak bercampur. Selanjutnya ada prinsip dasar reologi. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar reologi. Materi pembelajarannya ada definisi sistem Newton dan Newton, klasifikasi, contoh bahan, dan reogramnya, lalu macam-macam viskometer dan cara menghitung viskositas cairan Newton dan non-Newton, ada sifat alir tiksotropi dan pentingnya dalam bidang farmasi, aplikasi reologi dalam sistem biologi yaitu darah dan mukus, dan bidang farmasetik yaitu tentang mixing, suspensi, emulsi salep, gel, dan lain-lain. Lalu juga ada macam-macam zat pengental. Selanjutnya ada prinsip dasar fenomena pada permukaan zat. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fenomena pada permukaan zat. Materi pembelajarannya ada berbagai tipe tegangan antarmuka dan antarmuka, tegangan permukaan dan tegangan antarmuka, lalu berbagai metode untuk mengukur tegangan permukaan dan antarmuka. Biasanya nanti yang diajarkan ada metode kenaikan kapiler dan metode cincin Dunoy. Lalu energi bebas permukaan dan koefisien penyebaran. Selanjutnya ada definisi surfaktan dan klasifikasi surfaktan beserta contohnya. Lalu ada perhitungan RHLB dan jumlah surfaktan dalam suatu formula emulsi. Lalu ada monolayer larut dan persamaan absorpsi Gibbs, dan monolayer tak larut dan prinsip kerja neraca film. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar sistem dispersi koloid, di mana mahasiswa yang direncanakan atau diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar sistem dispersi koloid. Untuk materi yang kita pelajari nantinya yaitu sistem dispersi, berbagai bentuk dan ukuran partikel koloid, berbagai tipe koloid, sifat optis, kinetis, dan elektris koloid, serta solubilisasi. Ya, lalu yang terakhir yang akan kita pelajari dalam farmasi fisik ini yaitu konsep ukuran partikel dan penerapannya dalam bidang farmasi. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep ukuran partikel dan penerapannya dalam bidang farmasi. Untuk metode pembelajarannya ada konsep ukuran partikel dan aplikasinya dalam farmasi, distribusi ukuran partikel berdasarkan jumlah dan berat, lalu perhitungan jumlah partikel, metode pengukuran partikel yaitu mikroskop optik, ada metode pengayakan, sedimentasi, dan pengukuran volume partikel. Lalu analisis data hasil pengukurannya, konsep bentuk dan luas permukaan partikel, serta metode pengukuran luas permukaan. Oke teman-teman, dari sini kita sudah tahu ya rencana yang akan kita pelajari dalam satu semester pada satu mata kuliah farmasi fisik ini teman-teman. Lalu untuk daftar pustaka yang kalian bisa acu atau kalian bisa gunakan nantinya, selain yang saya sebutkan di sini, tentunya kalian bisa juga mencari sumber yang lain ya, apalagi sekarang sudah diwajibkan untuk aktif mencari sumber acuan yang lain dari online. Tentunya di sana bisa jauh lebih banyak dan ilmunya bisa lebih up to date. Kalau daftar pustaka acuan yang saya tulis di sini yaitu yang pertama ada bukunya Patrick Jesinko ya tahun 2011 tentang farmasi fisik dan ilmu farmasetika edisi 5. Lalu ada Alton tahun 1988 tentang farmasetik The Science of Dosage Form. Lalu ada Carstensen tahun 1990 tentang drug stability, principles dan praktis. Lalu ada buku
tentang Physicochemical Principle of Pharmacy, punyanya Florence A.T. dan D. Atwood. Lalu ada buku tahun 1993 tentang farmasi fisik edisi 3, punyanya Martin, Swarbrick, dan Kamarata. Lalu ada Henry Lucida tahun 2015 tentang buku ajar farmasi fisik, dan Departemen Kesehatan RI 2014 yaitu buku Farmakope Indonesia edisi kelima. Oke, saran saya untuk mata kuliah ini kalian wajib mengikuti setiap pertemuan pada mata kuliah ini ya, karena mata kuliah ini saling terhubung materinya antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga biasanya nanti kita ketemu banyak rumus ya dan menghitung. Jadi saran saya siapkan kalkulator saintis untuk mengikuti perkuliahan ini ya teman-teman. Oke, tentunya kalian yang ingin masuk kuliah di jurusan farmasi, video ini saya harapkan juga bisa memberi gambaran kalian tentang apa saja sih yang akan kita pelajari kalau kita masuk di jurusan farmasi. Ya, tentunya jangan dianggap atau kita memiliki mindset bahwa farmasi fisik ini susah karena ada persamaan, ada perhitungan, lalu ada fisika dan kimianya di situ ya teman-teman. Semua ilmu pasti bisa dipelajari tentunya. Saya harapkan kalian semua sukses dalam mata kuliah farmasi fisik nantinya. Dan saya harap mindset bahwa farmasi fisik sebagai momok mahasiswa farmasi sudah tidak ada lagi. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.